Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Pada kesempatan kali ini yang ingin saya bahas adalah cara menguasai ilmu makrifat. Cara menguasai ilmu makrifat. Kita di dunia spiritual ini memang gak asing mendengar tentang makrifat, di mana makrifat ini adalah mengenali Tuhan kita, nyawiji kalau dalam Jawa. Dan ilmu ini dianggap puncak untuk menggapai kesempurnaan hidup, yaitu mengenali Tuhan dalam diri kita. Nah, di sini saya mau berbagi tata caranya agar kita mudah memahami ilmu makrifat tersebut. Kebanyakan kita belajar, di situ kita membenturkan. Namanya orang belajar itu jangan dibenturkan. Orang belajar itu ditampung. Apapun ajaran, apapun pelajarannya ditampung. Jangan pakai rasa, pakai pikiran yang jernih. Setelah ditampung, dikaji. Yang baik dilakukan, yang tidak baik ya tidak usah. Kita kan punya pakem dalam diri kita. Sebenarnya kita sudah tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, kebanyakan semua itu hanya mengikuti rasanya. Di saat dia merasa benar, sudah habis yang lain. Tidak bisa. Tidak bisa. Sama tidak akan pernah bisa mencapai yang namanya makrifat kalau masih senang berdebat. Walaupun rasa kita saat berdebat kita ini merasa benar, itu kan baru rasa kita. Kita tidak tahu kebenaran yang hakiki dari Tuhan kita. Itu hanya kebenaran diri kita sendiri karena menganggap kitanya paling benar gitu. Nah, ilmu makrifat bukan seperti itu. Biasanya pelajarannya kan dari syariat, torekot, hakikat, makrifat. Dari sesuatu yang ditulis, mencari jalan, mencari kebenaran yang sejati, baru ketemu Tuhan. Sebenarnya terbalik. Syarat mutlak orang beragama itu kan makrifat dulu. Makanya penting, belajar makrifat itu penting. Orang yang punya agama belum makrifat, pasti senengnya kok membanggakan diri, merasa paling benar sendiri, merasa ajarannya yang sempurna. Ya karena belum makrifat. Tahu nama Tuhan tapi tidak mengenal Tuhan itu sendiri, tidak tahu Tuhan itu seperti apa, hanya kenal saja. Biasanya orang yang kenal itu, merasa kenal itu paling keras sendiri suaranya. Nah, makrifat itu bukan hanya mengenal namanya, tapi juga harus mengenal wujudnya. Mengenal wujudnya.
Kunci apabila jenengan ingin belajar ilmu makrifat, itu jangan pakai rasa. Kalau pakai rasa, benturan, akhirnya gila, stres sampai. Karena berbenturan dalam diri jenengan. Pengetahuan yang masuk sampai benturkan dengan yang sudah ada di dalam diri jenengan. Di dalam akhirnya berbenturan. Disitulah yang mengakibatkan banyak orang stres. Belajar ma'rifat itu pakai pola pikir, pakai kecerdasan, agar masuk menjadi sebuah pengetahuan. Baik, tidak baik, ya diterima. Adanya baik itu karena adanya tidak baik. Gitu. Di dalam kita belajar makrifat, kuncinya yang kita pakai adalah kesadaran diri. Bukan rasa, kesadaran diri. Pola pikir yang jernih. Kembali ke pemikiran, kembali ke alat utama orang hidup. Sebagai manusia, yaitu adalah akal pikirnya. Bukan rasanya. Kalau rasa itu hewan juga punya. Tapi akal pikirnya. Salah pemahaman kalau orang makrifat jadi murtad itu hanya pemahaman orang bodoh. Orang makrifat itu tahu syariat. Dan orang makrifat tidak akan pernah melanggar namanya syariat. Kalau orang makrifat jadi murtad itu makrifatnya abal-abal. Itu hanya orang bodoh. Makrifat itu mengenal Tuhan. Benar-benar mengenal. Tahu ilmu kehidupan. Orang-orang yang sudah mengenal makrifat tidak mungkin menjatuhkan, apalagi menghina. Nggak mungkin. Merendahkan yang lainnya, nggak mungkin. Bicara kasar, nggak mungkin. Menghina binatang, nggak mungkin. Tidak menghargai leluhur, tidak mungkin. Tidak menghargai alam semesta, apalagi tidak mungkin. Kalau memang benar-benar sudah makrifat. Kalau sekedar merasa makrifat, merasa kenal dengan Tuhan, paling eyel-eyelannya ya tentang ketuhanan. Eyel-eyelan itu pasti. Ngeyel. Karena apa? Merasa paling kenal sendiri. Ujung-ujungnya kalau ditanya, kenalnya ya katanya. Nah, untuk mengenal Tuhan, kita harus menggunakan kesadaran diri kita. Kalau kita sudah sadar dengan diri kita, bahwa saat ini kita hidup, kita sebagai manusia diciptakan. Nah, hidup kita ini dari apa? Pertama kita kenali adalah pencipta kita. Dan yang menghidupi kita. Agar kita tahu wujud Tuhan yang sebenarnya. Tuhan itu wujud. Makanya dia bisa mencipta benda wujud karena dia wujud. Nah, yang mencipta kita itu siapa sebenarnya? Yang digunakan adalah kedua orang tua kita. Bersatunya di kandungan. Darah putih, darah merah nyatu. Bisa keluar karena ada hawa nafsu. Terus jasad kita ini dibikinnya dari apa? Kembali ke alam. 4 unsur alam. Makanya disebut sedulur papat. Karena apa? Kita tidak bisa lepas dari 4 unsur ini. Tanah, api, angin, air.
yang air dan tanah menjadi jasad, api dan angin, yang apinya menjadi amarah atau hawa nafsu, anginnya menjadi roh. Makanya goib rohnya. Apinya jadi amarah juga goib. Panas dalam diri kita ini. Makanya ada roh, sukma, raga. Raga ini dari tanah dan air. Sukma ini dari api, roh ini dari roh dan jiwa ini dari air. Itu yang membuat raga kita dan kita bisa seperti ini. Penciptaan kita. Nah, kalau kita tahu dari mana asal penciptaan kita, kita cari. Kita hidup ini siapa yang menghidupi? Gitu. Kembalinya kemana? 4 unsur lagi. Tanah, air, api, angin itu lagi kembalinya yang hidupi kita ini. Ini semesta alam itu sebenarnya unsurnya ini. Ini bisa jadi pohon, bisa jadi batu, bisa jadi hewan, bisa jadi manusia, itu dari ini unsurnya. Makanya dinamakan wujud. Kita haus minum, kita lapar makan. Kita lahir nggak bisa apa-apa, yang hidupi orang tua kita. Kita nanti punya istri, cucu, kita ngidupi anak istri kita. Anak istri kita ngidupi cucu kita. Rumput tumbuh ngidupi untuk makan binatang. Ikan hidup untuk dimakan, akhirnya menghidupi lagi. Ikan juga menghidupi anak-anaknya. Semua menghidupi. Karena tujuan adanya kehidupan yaitu untuk menghidupi. Kita itu dilahirkan untuk menghidupi diri sendiri dan yang ada di sekitar kita. Makanya ada yang menyebut di alam semesta ini tidak ada kecuali Tuhan. Karena apa? Semua saling menghidupi. Semua saling melengkapi. Semua saling membutuhkan satu dengan yang lain. Tidak bisa hilang satu elemen atau satu unsur. Ini belajar alam saja, kitab tanpa tulis, alam semesta loh bisa kan kita. Makanya kalau kita hidup sekarang sebagai manusia, yo apa tugasmu sebagai manusia? Seharusnya bagaimana? Di saat kamu diberi alat yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, yaitu akal pikirmu, sehingga kamu dijadikan pemimpin untuk ritme kehidupan, apa yang kamu lakukan kan gitu. Jangan cuma debat masalah Tuhan. Lah Tuhan harus didebatkan. Jangan debat masalah agama. Agama itu tidak bisa diperdebatkan, itu keyakinan. Keyakinanmu, keyakinanmu, keyakinanku, lakukan yang terbaik. Yang penting kita bisa mencerminkan dalam hidup kita berwujud apa? Budi pekerti, tingkah laku, dan adab. Punya agama, enggak punya adab, sama saja bohong. Punya ajaran, enggak punya budi pekerti, sama saja bohong.
Kenal Tuhan tidak tahu, sama saja bohong. Angan-angan. Makanya makrifat itu syarat mutlak orang untuk memiliki keyakinan. Bahkan dalam ajaran Islam, karena saya juga orang Islam, syarat masuk Islam itu syahadat. Syahadat itu harus makrifat. Harus mengenal Tuhan, baru percaya, baru timbul keimanan. Makanya di situ penyaksian, bersaksi. Berat jadi orang Islam, bukan ringan, berat. Kalau mengucapkan saja anak-anak TK itu juga tahu, juga hafal. Tapi benar-benar bermakrifat, yang benar-benar mengenal, bukan hanya mengenal namanya, mengenal Tuhannya yang benar-benar, yang bisa merahmati. Ya kita bisa lihat sendiri sekarang. Kalau punya agama saya yakin semua. Tapi kalau beragama tidak semua bisa. Karena apa? Kita pakai rasa. Kalau rasa itu memilah-memilih. Yang tidak senang dicaci maki. Yang senang dikumpuli. Nanti berubah tidak senang dijauhi lagi. Itu namanya pakai rasa. Milih. Memilah, memilih, menggolongkan. Membuat sekatan-sekatan. Kalau kita memakai akal pikir, kita itu hidup, ada yang hidupi, ada yang membuat hidup, dan kita mengakui diri kita manusia, maka seharusnya kita memanusiakan manusia yang lainnya, apapun itu bentuknya. Yang penting manusia itu wajib, itu sebangsa. Tugasnya, kalau dijadikan pemimpin kehidupan, ya harusnya merahmati semuanya. Ya menjaga alam semesta, menjaga air, menjaga dirinya sendiri sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Menghargai dirinya sendiri. Nggak usah jauh-jauh lah. Cara membuat Tuhan senang itu adalah senangkan dirimu dulu. Jangan buru-buru nyenengin orang lain. Karena apa? Kita ciptaan Tuhan. Cara menghargai Tuhan itu hargai dirimu sendiri dulu. Kalau kamu sudah bisa menghargai dirimu, kamu akan tahu caranya menghargai Tuhanmu. Kalau kita merendahkan diri kita, itu sama saja merendahkan makhluk ciptaan Tuhan. Kita itu makhluk ciptaannya kok. Saya makhluk hina, masa Tuhan mencipta makhluk yang hina? Ya enggak. Semua diciptakan untuk saling menghidupi, saling merahmati, saling melengkapi. Itu namanya nyawiji, manunggal. Kalau manunggal, jadinya satu, kesatuan. Kalau sudah ada satu kesatuan, semua bisa nyawiji, akan timbullah kehidupan. Kalau sudah ada kehidupan, pasti ada kematian. Itulah alif lam mim. Ya susah memang, tidak diajarkan. Kenapa tidak diajarkan? Katanya ilmu ini bisa membuat orang gila. Kalau orang sudah mabuk-mabuknya dengan ajaran, sudah percaya dengan cerita, tidak mau menggali kedalamannya, hanya pinter tapi tidak paham, ya susah diajari, ini bisa gendeng. Merasa benar sendiri, merasa paling sempurna sendiri. Kalau ndak ini ndak benar. Diingat saja,
Orang yang sudah baik itu tidak butuh aturan. Orang yang masih diatur itu karena dia belum bisa baik. Orang bagus itu tidak butuh aturan. Karena apa? Dia tidak akan melanggar aturan apapun. Sudah bagus kok. Tapi orang yang susah bagusnya pasti perlu aturan. Agar apa? Bisa menjadi agar atau pegangan untuk dirinya agar tidak berbuat tidak bagus. Makanya belajar makrifat itu tidak bisa pakai rasa. Kalau pakai rasa kamu nanti hanya merasa. Merasa dekat berarti belum dekat. Merasa kenal berarti belum mengenal. Merasa mencintai berarti baru angen-angen. Karena masih merasa. Ini sebenarnya ilmu tidak bisa dijabarkan di umum. Susah. Pro dan kontra. Tapi inilah ma'rifat. Penting, sangat penting. Agar kita bisa memahami kehidupan ini. Agar kita bisa saling menghargai. Semua ajaran itu puncaknya adalah akhlak. Budi pekerti, tata krama, agar kehidupan ini damai, sejahtera, saling melengkapi. Puncaknya cuma itu. Nggak ada yang lain. Ada ajaran yang tidak mengajarkan tata krama. Nggak ada. Semua puncaknya itu akhlak. Punya agama nggak punya akhlak, nol. Punya ajaran nggak punya tata krama, nol. Apalagi nggak berbudi pekerti, nol. Makanya ciri-ciri orang bermakrifat itu pasti menghargai makhluk apapun yang ada di alam semesta ini. Dia tidak akan menjatuhkan, menghina, mengejek siapapun. Dan tidak ada ukuran baik, tidak baik. Karena apa? Ini isinya dunia. Kalau sampean mau baik, sampean harus menghargai yang tidak baik. Karena apa? Tidak ada yang tidak baik, sampean juga bukan disebut orang baik. Sampean bisa disebut laki-laki karena ada perempuan. Kalau sampean menghina perempuan, sampean ini mau dihilangkan perempuannya, ya tidak ada laki-laki. Ini isinya dunia, ada siang, ada malam. Ya harus dihargai, harus diterima. Yang terpenting tugas kita adalah menebarkan kebajikan, bertata krama dalam kehidupan, bukan hanya sesama manusia, sesama makhluk yang lainnya, ya tumbuhan, ya hewan. Dan menjaga alam semesta. Untuk apa? Kehidupan anak cucu kita, bukan kita. Kalau kita tidak butuh, anak cucu kita masih butuh. Kalau kita tidak jaga sekarang, bagi anak cucu nanti kehancuran. Karena kita tidak mau menjaganya. Nah, inilah hidup. Kalau kita mau menghina orang, udah apa yang kita hina? Kita nunjuk orang satu, kini yang empat ke diri kita sendiri. Menghina orang sama saja menghina dirinya sendiri, lebih banyak salahmu itu. 4 ya. Orang cuma 1, kamu 4. Ilmu hidup, belajarlah kitab yang ditulis juga kitab yang tidak ditulis. Karena kitab yang sebenarnya dari Tuhan yang Maha Kuasa itu tidak ditulis. Diri kita ini juga kitab. Pohon itu juga kitab.
makhluk yang ada di alam semesta ini kitab. Bisa kita pelajari, bisa kita baca. Kalau kita pinter membaca. Kalau kita pinter mengaji. Mengkaji. Ya kalau kita cuma pinter ngapalin ya susah. Akhirnya ya saling debat, saling jatuhkan. Sama, keyakinannya sama, masih bertengkar, saling menjatuhkan. Itu sama, apalagi yang tidak sama. Tuhannya sama aja saling menyalahkan, saling golongannya sendiri-sendiri. Itu sama Tuhan. Kitabnya sama gitu, masih bertengkar. Padahal sama. Ya kalau ya beda gimana ya? Ya karena hanya kenal-kenal aja. Baru dikasih tahu dikit kayak orang itu kalau baru nyicipi garam itu kayak punya lautan. Sudah kayak tahu isinya lautan gitu. Disuruh nyebur ke laut beneran nggak mampu menyelami kedalamannya. Taunya kalau air laut itu asin gitu. Ya itulah dulur-dulur semua. Ayolah kita pakai kesadaran diri kita. Kita ciptakan kemakmuran, kedamaian, ketentraman. Nggak usah jauh-jauh ke keluarga kita sendiri, diri kita sendiri. Nanti kita ke masyarakat, baru yang lainnya. Tidak ada gunanya kita berdebat. Tidak ada gunanya kita bertengkar. Kita harus saling mengingatkan, saling mengasihi. Gitu. Ya namanya orang punya ego masing-masing ya kan. Yang merasa pinter gitu ya biarin, itu sudah orang pinter. Gitu. Yang penting jangan belajar untuk pinter, belajarlah untuk paham. Di saat kamu paham, maka sudah tidak ada perdebatan. Kamu paham aja lah, kamu manusia, yang di hadapanmu juga manusia. Berarti tugasmu adalah memanusiakan manusia yang lainnya. Agar apa? Kamu dianggap manusia oleh orang itu. Kalau kamu tidak bisa memanusiakan manusia yang lainnya, paling kamu dianggapnya binatang. Ada kan? Manusia tapi orang lain nyebutnya binatang. Ada. Karena apa? Tidak bisa memanusiakan manusia. Merasa sok bener. Merasa itu baru merasa sebenarnya. Nggak usah belajar sejarah jauh-jauh lah. Sejarah kakek sendiri aja lo nggak tahu. Belajar sejarahnya sampai ini. Nggak usah. Cari sejarah keluarganya sendiri-sendiri itu loh. Biar tahu jati dirinya. Nggak usah belajar jauh-jauh lah. Kalau memang mau menggali sejarah. Sejarah kita sendiri aja loh. Sejarah diri kita sendiri ini aja loh. Nggak usah jauh-jauh. Dari siapa gitu aja. Nggak usah jauh-jauh. Nggak usah terlalu luas lah. Bikin pusing terlalu luas. Ingin menolong orang, tolong diri sendiri aja loh dulu. Keluarga gitu. Nanti kalau sudah bisa menolong dirinya, keluarganya, baru masyarakat yang lainnya gitu. Nggak usah memuliakan orang lain lah, muliakan dirimu sendiri, orang tuamu, anak istrimu, orang-orang di sekitarmu, entah itu hewan, tumbuhan yang ada di sekelilingmu, baru yang lainnya. Nggak usah jauh-jauh, belajar itu deket-deket dulu aja. Nanti kalau terlalu jauh, lupa pulang. Akhirnya lupa dengan dirinya sendiri. Merantau kejauhan terlalu enak, lupa pulang. Rumahnya dicuri orang, bangga. Ada tamu datang karena merasa tamunya paling sempurna, ya toh. Akhirnya
Istrinya aja dibawa itu diikhlaskan. Hartanya dibawa diikhlaskan. Malah bangga. Nah itu kalau kita lupa diri. Lupa sejarah kita sendiri. Gak usah sejarah orang lain kita bahas. Sejarah kita sendiri-sendiri aja. Gak usah ke negara lah. Diri kita sendiri aja. Terlalu jauh negara. Ingin menyelamatkan Nusantara, selamatkan sendiri-sendiri. Kalau pengen memakmurkan Nusantara, makmurkan dirimu sendiri dulu, keluargamu, masyarakat sekitar-sekitarmu, baru otomatis Nusantara itu akan makmur. Apabila setiap penduduknya bisa memakmurkan dirinya sendiri. Makmur otomatis. Sedikit-sedikit berdebat, sedikit-sedikit ini, oh gimana mau makmur. Itu aja dari saya. Makrifat itu butuhnya kesadaran diri. Kesadaran diri yang tinggi, pola pikir yang jernih, dan tidak memakai rasa. Belajar itu nggak pakai rasa, pakai ini. Nggak ada anak sekolah itu pakai rasa, pakai ini untuk ngerjakan. Biar apa? Nggak merasa pinter. Nggak merasa benar sendiri. Karena apa? Semua adalah sama. Itulah yang dinamakan manunggal. Dan wujud Tuhan, apapun yang ada di alam semesta ini adalah hanya Tuhan. Karena semua saling menghidupi, semua saling melengkapi. Jadi tidak perlu ada yang didebatkan lagi. Terima kasih dari saya. Salam Rahayu.